agenda live streaming di YouTube dan juga Facebook Madrasah Reform. Ini mungkin agenda yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua ya. Update progres pencairan dana BOS tahun anggaran 2022. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di akhir tahun 2021 kemarin, Direktorat KSKK Madrasah sudah menetapkan gitu ya sejumlah syarat untuk bisa mempercepat proses pencairan dana BOS di tahun 2022 ini. Namun demikian ada beberapa hal yang membuat hingga saat ini pencairan belum dapat dilakukan. Nah, saat ini sudah bersama saya sejumlah narasumber yang akan menyampaikan secara langsung hal-hal terkait kebijakan dan juga teknis yang terkait dengan progres pencairan dana BOS tahun anggaran 2022. Yang pertama kita sapa dulu ada Pak Aceng Abdul Aziz SAG MPD selaku Kasubdit Kelembagaan Direktorat KSKK Madrasah. Assalamualaikum Pak Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ina. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Senang sekali Pak. Ini sekaligus kehadiran Pak Aceng pertama di program reguler kita Pak yang biasa kita gelar untuk Bapak Ibu guru, kepala madrasah gitu ya, Kanwil dan Kankemenak terkait dengan sosialisasi penggunaan dana BOS. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga di lain kesempatan bisa bergabung lagi. Ya betul Pak. Baik, selanjutnya ada Mas Doni Wibowo, Kasih Kelembagaan dan juga tim pengelola BOS Pusat. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ina. Assalamualaikum Pak Kasubdit, Mas Eko, Mas Heru, dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan madrasah seluruh Indonesia. Ya, makasih Mas sudah bergabung. Kemudian ada Mas Eko, analis kebijakan di Kelembagaan Direktorat KSKK Madrasah. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ina, Pak Kasubdit, Pak Aceng, dan Pak Doni Wibowo. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, terima kasih Mas. Dan juga ini ada yang membantu kita live streaming setiap waktu adalah Mas Heru. Terima kasih sudah senantiasa memberikan support. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah saya singgung di awal ya, bahwa memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab sehingga dana BOS sampai hari ini belum dapat dicairkan seperti itu ya. Nah, apa sih faktor-faktor kebijakan yang menyebabkan hal ini terjadi akan disampaikan langsung oleh Pak Kasubdit. Silahkan Pak Aceng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali saya menyapa semuanya, Mbak Ina, Mas Doni, Mas Eko, Mas Heru, dan Ibu serta Bapak sekalian yang hadir bersama-sama kita di pagi ini. Saya juga senang sekali Mbak ini pertama kali saya bertemu dengan Ibu dan Bapak sekalian, bersilaturahmi dan sambil tatap muka. Rasanya salam saya dari Mas Doni setiap hari, salam dari Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita bisa diskusikan, bisa kita tahu kenapa begitu ya. Iya. Mas Doni dan teman-teman sekalian, jadi apa yang disampaikan Mbak ini tadi, kenapa? Sebentar, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu sepertinya. Karena tim BOS dan tentu saja dari para penerima seluruhnya itu telah berhasil merealisasi 100% ya dana BOS pada tahun 2021. Saat ini sedang review oleh BPKP, oleh BPK. Mudah-mudahan seluruhnya tidak ada masalah. Saya kira kita mohon doanya ini dari semua. Dan tentu saja kita sudah masuk di persiapan 2022. Seluruh tahap sudah dilakukan sepertinya, dari mulai sosialisasi Juknis 2002 sudah mulai November. Saya sempat buka, ternyata Pak Dirjen
memberi rilis resminya di bulan November. Jadi Ibu dan Bapak sekalian pasti sudah menyimak juknis sebaik-baiknya. Dan di 2022 juga, ini ternyata teman-teman Subdit malah sudah menyiapkan untuk proyeksi di 2023. Saya kira ini satu langkah ya, tahapan-tahapan yang mengesankan kepada kita. Memang BOS merupakan program prioritas, program yang kita tunggu-tunggu. Nah, pertanyaan Mbak Ina apa tadi kira-kira ya? Apa persiapan ya? Apa kendala Pak yang membuat tadinya kan kita agendakan di awal tahun itu udah bisa cair gitu ya Pak? Apa kemudian yang membuat ini sampai pertengahan Maret ternyata Bapak Ibu madrasah semuanya belum bisa nih mencairkan? Ya, betul Mbak Ina bahwa sebetulnya kita sudah siap ya untuk pencairan pada awalnya di bulan Januari, begitu. Di bulan Januari, dan kita pun sudah menyiapkan seluruh kebutuhan teknisnya. Sasaran itu kan memang sudah lolos verifikasinya di akhir tahun ya, 31 Desember gitu. Kita sudah siap-siap untuk penyaluran tahap pertama. Bahkan rencananya itu besar sekali, saya kira. Dan ternyata begitu ya, ternyata kita di Direktorat Madrasah pada awal tahun, itu kita melakukan verifikasi dan validasi begitu antara Januari sampai akhir Februari lalu terkait dengan pengembalian sisa dana BOS tahun anggaran 2021 ke kas negara. Saya mengikuti proses pengembalian ini, kami koordinasi dengan pihak bank, kami selalu konsultasi dengan pimpinan, karena ini memang membutuhkan kehati-hatian. Dari report sementara, ini Mas Eko yang lapor kepada kami, itu memang masih minim, Mbak. Proses pengembalian yang langsung dilakukan oleh madrasah, begitu. Jadi pengembalian secara mandiri oleh madrasah ke kas negara itu dalam posisi minim. Nah, sehingga masih banyak madrasah yang diketahui ya masih menggunakan rekening itu untuk menyimpan dana selain BOS. Nah, itu membutuhkan keterangan, membutuhkan cek ulang dan seterusnya. Jadi kehati-hatian ini juga akhirnya membutuhkan waktu. Ini sudah Maret minggu kedua. Tapi mudah-mudahan ini sudah mendekati selesai. Kita dengan pihak bank juga sudah meminta kepada pihak bank untuk membantu proses penukaran ini. Itu yang pertama, Mbak Ina. Ada yang kedua, KSKK juga saat ini itu sedang melakukan proses evaluasi terhadap bank penyalur BOS ya. Yang lalu kita kan banyak bank yang kita minta tolong untuk fasilitasi penyaluran ini. Beberapa bank itu sudah dilakukan evaluasi gitu. Bagaimana kemungkinan untuk penyaluran di tahun ini, di tahun 2022. Nah, karena itu kita telah kembali PKS-nya, kita telah aspek-aspek teknis dan yuridisnya, sehingga penyaluran BOS ini
bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kami masih sekarang ini sedang mereview bank penyalur, sekaligus kita sedang menyusun PKS yang baru antara Direktorat KSKK Madrasah dengan bank penyalur. Hal lain, nah ini yang ketiga nih, kita masih melakukan evaluasi teknis pencairan dana BOS itu, sehingga diperkirakan dana BOS tahun 2002 ini dapat dicairkan. Saya kira ini berita bagusnya, sehingga insya Allah dapat segera dicairkan pada bulan ini. Nanti Mas Doni lah bisa menjelaskan ya, pada bulan ini tanggalnya kapan. Ya, kita berdoa semualah agar secara teknis bisa lancar. Jadi beberapa bank penyalur sepertinya sudah siap, seperti BSI dan BRI. Saya kira mudah-mudahan ini target kita yang terdekat. Melalui bank itulah kita akan menyalurkan dana BOS. Mudah-mudahan ya Ibu dan Bapak sekalian, ini bisa kita tunggu ya. Terima kasih Mbak Ina, sementara itu saya kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Aceng. Izin Pak untuk men-summary gitu ya mungkin ya untuk Bapak Ibu ya, nanti Mas Doni izin dan Mas Eko mungkin bisa menambahkan jika ada yang miss. Intinya yang pertama adalah Bapak Ibu dari sisi kebijakan, kendalanya adalah salah satunya adalah minimnya proses pengembalian secara mandiri ya, sisa dana BOS ke kas negara, sehingga kemudian dikoordinir oleh Mas Eko nih dan Mas Doni, tim pengelola BOS pusat, untuk bisa dikembalikan oleh bank. Nah, ternyata setelah dievaluasi banyak sekali madrasah yang menaruh dana pribadi atau selain dana BOS di rekening penyaluran BOS. Nanti mungkin Mas Eko bisa tuh menyampaikan berapa angkanya. Setahu saya ribuan, kemarin update terakhir itu sampai 1.800-an rekening gitu ya, sehingga itu takes time ya Bapak Ibu ya. Kemudian saat ini Direktorat KSKK mengevaluasi bank penyalur gitu ya, ada PKS-nya yang dievaluasi, ada juga teknis pencairannya gitu, sehingga namun demikian diharapkan di akhir Maret ini sudah dapat dicairkan nih secara bertahap gitu ya Pak. Jadi yang kemungkinan dekat bisa adalah BRI dan BSI ya. Alhamdulillah kabar baik ya, karena juga separuh lebih nih Pak, insya Allah ini udah mulai bisa mencairkan, berarti kalau melalui bank tersebut gitu ya Pak ya, karena jenjangnya ya Pak ya. Iya. Sepertinya belum sampai separuh. Oh, belum sampai ya Pak. Iya, belum. Tapi ini progres untuk kita. Iya, betul Pak ya. Iya. Karena masih kita juga kan iya betul Pak. Kita memang selain harus cepat juga tepat ya Pak ya. Kan nggak boleh juga ya dari sisi administratif, harus juga mematuhi aturan-aturan yang ada seperti itu ya, sehingga mohon maklumnya gitu. Nah ini relate ini sama pantun dari Ibu Dina Mariani nih Pak. Memang enak rasa durian yang sakit jantung bisa tak aman. Madrasah Reform juga hadir sebagai pelipur lara para pejuang madrasah. Oh ya. Amin, mudah-mudahan dibantu doanya ya Bapak Ibu semua, tidak hanya menjadi pelipur lara ini, tapi juga mencarikan solusi ya Pak ya, yang nyata bagi Bapak Ibu sekalian gitu. Mohon dukungannya. Nah selanjutnya tentunya jadi muncul hal-hal teknis nih yang menjadi buntut dari kebijakan ini ya Pak Aceng, Mas Doni dan Mas Eko. Nah apa sih kemudian hal-hal teknis yang berpengaruh gitu karena kebijakan yang tadi disampaikan oleh Pak Aceng sebelumnya? Mas Doni mohon bisa dijelaskan lebih detail Mas, teknisnya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasubdit, Pak Aceng Abdul Aziz yang telah menyampaikan dan menginformasikan dengan sangat baik tentunya dan sangat detail terkait dengan pergeseran waktu pencairan dana BOS madrasah di tahun anggaran 2022 ini begitu. Selanjutnya kami mohon izin kepada Pak Kasubdit untuk menyampaikan
dua hal teknis, dua poin teknis sebagai tindak lanjut persiapan penyaluran dana BOS kita yang tadi disampaikan oleh Bapak Kasubdit, yang insya Allah dilaksanakan secara bertahap dan dimulai di bulan ini, di bulan Maret tahun anggaran 2022 begitu. Bapak Ibu dan teman-teman dari madrasah yang kami hormati, dua aspek teknis yang harus Bapak Ibu lakukan mengikuti sebagai langkah untuk mengikuti persiapan penyaluran adalah sebagai berikut. Kepada Bapak Ibu yang dari teman-teman madrasah dengan bank penyalur BRI dan BSI yang sudah terlanjur melakukan print out, ya, mencetak bukti upload atau bukti unggah yang tertanggal 2 Maret kemarin 2022, kami mohon kembali untuk Bapak Ibu melakukan print out ulang gitu ya. Nanti fitur print out tersebut akan kami buka kembali di portal BOS begitu. Jadi sekali lagi kami mohon bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur melakukan print out bukti upload yang tertanggal 2 Maret kemarin, nanti kami mohon untuk dapat melakukan kembali print out bukti upload tersebut gitu ya. Dan nanti bukti upload fitur print out bukti upload di portal BOS akan kami buka kembali dengan pemberitahuan lebih lanjut begitu. Kemudian Bapak Ibu, setelah tentunya Bapak Ibu nanti sudah mencetak bukti print out atau bukti upload tersebut, sama mekanismenya sama seperti tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa tuh untuk datang ke bank untuk melakukan pencairan begitu. Tetapi kapannya itu juga nanti kami mohon Bapak Ibu bersabar gitu. Nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya kapan Bapak Ibu bisa datang ke bank untuk melakukan pencairan dengan membawa salah satunya adalah bukti upload tersebut begitu ya. Karena kami juga kenapa kami tidak bisa menyampaikan tanggal pastinya sekarang, karena kami juga sedang berhitung prosesnya gitu ya, proses waktu berjalannya itu, dan kami tidak ingin membuat tanggal atau menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa bergeser lagi begitu. Kami ingin menyampaikan kira-kira hal yang tepat gitu sehingga bisa menjadi kabar baik dan dipedomani oleh Bapak Ibu semuanya begitu. Saya kira demikian Pak Kasubdit, Mbak Ina dan Bapak Ibu semuanya, dua hal teknis yang Bapak Ibu perlu ketahui, dan satu poin pertama tadi terkait dengan print bukti upload yang harus Bapak Ibu lakukan begitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Doni penjelasannya. Ya, jadi memang di tanggal 2 Maret kemarin itu Pak, karena ada sistem itu kan pakai portal BOS, pakai sistem Pak ya, maksudnya mesin gitu ya. Jadi ada terjadi kesalahan, jadi print bukti upload itu otomatis muncul gitu. Sehingga ada beberapa madrasah yang sudah melakukan pengeprintan. Nah, di situ di bawah itu ada tulisannya tanggal 2 Maret 2022. Sehingga kalau berdasarkan himbauan Mas Doni barusan, berarti itu tidak berlaku ya Bapak Ibu ya. Silahkan mengeprint kembali gitu nanti ketika print bukti upload dibuka. Nah, kapan print bukti upload itu dibuka? Akan kami sosialisasikan melalui biasanya dari Direktorat KSKK juga memberikan pemberitahuan resmi seperti itu. Nah, kemudian juga kami sosialisasikan melalui sosial media yakni Instagram dan juga Facebook Madrasah Reform. Nanti ditunggu ya Bapak Ibu dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan sudah bisa dimunculkan print bukti uploadnya, karena pencairannya bertahap ini, maka tim pengembang portal itu harus men-screening dulu yang dicairkan bertahap ini mana aja gitu ya. Jadi itu secara teknis ya, sehingga itu membutuhkan waktu beberapa hari seperti itu. Silahkan ditunggu, nanti ketika sudah ada pemberitahuannya, silahkan print bukti upload, maka silahkan semuanya print ulang ya, yang 2 Maret 2022 tidak lagi berlaku. Seperti itu. Nah, kemudian biasanya ada jeda nih antara print bukti upload dengan waktu pencairan ya, seperti tahun kemarin ya Bapak Ibu ya sekitar beberapa hari lah gitu. Karena
print bukti upload itu biasanya dibuka ketika sudah ada SP2D seperti itu ya Mas Doni ya, kalau saya tidak keliru. Kemudian bank diberikan waktu 14 hari untuk pemindah bukuan ke rekening masing-masing madrasah. Nah, itu juga nanti pencairannya menunggu ketika dananya sudah masuk ke rekening seperti itu. Akan kami informasikan juga sama dengan ada pemberitahuan resmi dan juga melalui Instagram dan Facebook ya, ketika Bapak Ibu sudah mulai bisa datang melakukan pencairan ke bank. Seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak Aceng? Mungkin pesan-pesan seperti itu Pak yang memotivasi Bapak Ibu madrasah sekalian. Sepertinya Pak, kalau narasi yang masuk ke live agent, kemudian ke sosial media kami, itu sebagian besar itu memang mengandalkan dana BOS ini sebagai sumber income satu-satunya seperti itu ya Pak, madrasah swasta ini untuk membiayai operasionalnya gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak, singkat saja bagi Bapak Ibu pengelola madrasah. Baik, pertama tentu tadi Mbak Ine, Mas Doni, Mas Eko sangat optimis. Tahap 1 separohnya segera bisa cair. Mudah-mudahan ya, dari 7,3 T, separohnya 3,6 segera cair. Semuanya sedang diusahakan. Yang kedua, tentu saja dengan segala proses yang dilalui dan kendala-kendala yang sedang kita selesaikan, sebetulnya bukan kendala juga sih, itu adalah tahapan-tahapan yang harus kita selesaikan. Ini juga bisa cepat tuntas sehingga dana BOS bisa cair. Nah, agak berat saya ingin memberikan motivasi kepada Ibu dan Bapak sekalian, para kepala madrasah, para guru, para pengelola, karena kalau saja anggaran atau dana BOS ini merupakan sumber utama, sementara harapan kita bersama adalah bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini mudah-mudahan Mbak Ine dan teman-teman, kita berharap kerja keras dari para pimpinan, dari para kepala madrasah dan guru ini pantang surut, jadi terus melayani yang sebaik-baiknya, apalagi madrasah punya target yang merupakan cita-cita kita bersama agar bisa mandiri dan berprestasi. Jadi dalam kondisi seperti saat ini, tetap semangat madrasah untuk tetap mandiri dan mengejar prestasi-prestasi. Terima kasih dari saya, sekaligus saya mohon pamit ya. Mohon izin, udah selesai kan ya? Ya, sudah ya, Pak, nanti tinggal hal-hal teknis aja Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceng. Silahkan Pak, semoga lancar tugas-tugasnya hari ini. Terima kasih Pak Aceng. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sesi ini juga sekaligus kita bisa menyampaikan ini ya, bagaimana sih progres pengembalian dana seperti itu ya Mas Eko ya, karena Bapak Ibu yang dana pribadinya selain dana BOS ada di bank itu kan saat ini juga dibekukan sementara seperti itu ya, dibekukan sementara. Menunggu sampai proses pengembalian ke kas negara selesai, baru dana tersebut bisa diambil seperti itu. Nah, mungkin juga ada pertanyaan nih, Mas Eko, kapan sih ini selesai sehingga rekeningnya dibuka lagi dan bisa mengambil dana pribadinya tersebut? Silahkan Mas Eko, bisa dijelaskan Mas. Baik, terima kasih Mbak Ina. Mohon izin Pak Kasudi, Pak Aceng, Mas Doni, izin menyampaikan. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih apresiasi setinggi-tingginya bagi tim madrasah, tim di Kabupaten Kota, tim BOS, dan tim Kanwil Provinsi ya, yang sudah berjuang supaya dapat penyaluran di tahun 2022 ini lancar untuk proses verifikasinya. Apresiasi setinggi-tingginya.
mohon izin terkait dengan yang disampaikan Pak Kasubdit tadi, betul bahwa memang ada kendala di kami terkait dengan pengembalian ke kas negara, di mana kami infokan laporan dari bank dan dari cek di portal BOS bahwa masih ada sisa dana yang belum dikembalikan ke kas negara. Itu menjadi catatan kami. Dalam hal ini kami perlu kehati-hatian karena setelah dikonfirmasi dari madrasah, ternyata ada banyak yang menaruh dana pribadi di rekening penyaluran BOS. Itu yang membuat kami perlu kehati-hatian yang khusus. Kami informasikan bahwa pada Februari kemarin kami telah membuat surat ke daerah, ke Kanwil dan ke kabupaten supaya menginformasikan ke madrasah jika memang dirasa di rekening penyaluran BOS tersebut ada dana selain dana BOS yang tersimpan di situ, bisa membuat surat pernyataan kami. Seharusnya surat pernyataan itu bisa selesai di batas waktunya di tanggal 25 kemarin. Tetapi karena masih adanya email yang masuk, makanya kemarin putusan dari pimpinan, arahan dari pimpinan untuk dapat dilihat lagi sampai ke tanggal 6 Maret kemarin. Sehingga kami merekap sampai dengan tanggal 6 Maret kemarin, sudah kami pisahkan, yang masuk itu sekitar 1.845 madrasah yang mengajukan klaim bahwa dana di rekening itu bukan sisa dana BOS, melainkan dana pribadi atau dana yang disetorkan dari pihak lain gitu. Kami informasikan, kami sudah memilah juga terkait kami juga menggunakan filter bahwa IRCAM yang menggunakan IRCAM dan RCAM manual. IRCAM kan bisa kami tarik sampai Desember. Tapi kalau RCAM manual kan masih sampai dengan November 2021. Itu juga kami juga gunakan sebagai filter supaya yang memang laporan di IRCAM dan RCAM memang bukan dana BOS atau bukan sisa, makanya tidak kami lakukan, kami pisahkan dari sort yang akan di auto debit. Berikut banyak. Terkait itu kemarin Senin sudah selesai, sudah kami buatkan surat ke bank penyalur disertai dengan lampiran-lampiran madrasah yang termasuk dalam list auto debit. Sekitar 17.000 madrasah kurang lebih, dan itu dengan nominal sekitar 3,4 miliar kalau tidak salah sebut, 3,4 miliar yang akan dilakukan debit otomasi. Rencananya dalam minggu-minggu ini mekanisme pengembalian ke kas negara tersebut diharapkan bisa selesai jika tidak ada hal-hal yang merintang, diharapkan minggu depan bisa selesai dilakukan. Berikut mungkin cukup Mbak Ina yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses pengembalian ke kas negara itu. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Ina. Ya, terima kasih penjelasannya Mas Eko ya. Mudah-mudahan on schedule ya. Nah, mungkin itu juga bisa jadi gambaran ya bagi Bapak Ibu ya. Minggu ini dananya ditarik balikin ke kas negara. Setelah itu rekeningnya dibuka kembali, termasuk mudah-mudahan nanti dana bosnya juga langsung bisa cair ke situ dan diambil gitu ya. Tapi nanti sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Kasubdit tadi ya, bahwa akan dilakukan secara bertahap seperti itu. Baik, Mas Doni di penghujung acara nih, apakah ada tambahan yang disampaikan Mas? Cukup Mbak, terima kasih Mbak. Cukup. Baik, terima kasih banyak Mas Doni, Mas Eko, dan juga Mas Heru atas supportnya pada hari ini. Juga Pak Kasubdit yang sudah bersedia bergabung bersama kita tadi ya untuk menyampaikan mengenai kebijakan. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung mengikuti sosialisasi. Semoga menjawab sedikit menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang beberapa bulan terakhir ini banyak disampaikan baik melalui live agent maupun sosial media Madrasah Reform. Mohon doanya agar tim pengelola BOS Pusat semuanya diberikan kelancaran dalam mempersiapkan pencairan dana BOS ini. Mohon dukungannya selalu. Semoga kita bersama bisa sama-sama saling dukung dan menebar manfaat dan kebaikan ya bagi semuanya. Baik, saya tutup sosialisasi pada hari ini. Mas Doni, Mas Eko, mohon maaf atas segala kesalahan. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa lagi di
live streaming berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ina, Mas Eko. Terima kasih Mas.